Anda masih bersama kami di program Toko Kita. Kita kembali ke Pak Anggito. Pak Anggito, kita ke BPKH nih. Sampai saat ini sudah ada berapa pencapaian yang diraih oleh BPKH? Ya alhamdulillah sih target yang selama ini dibebankan dan ditetapkan bersama dengan DPR itu kita capai. 2019 itu dan nilai dana kelolaannya 122 triliun, kita melebihi itu. Kemudian nilai manfaat yang ditargetkan 7,2 kita melebihi sedikit. Kemudian laporan keuangan WTP kita mencapai, jumlah pendaftaran jamaah haji 650 kita mencapai 750.000. Dan masih banyak lagi ya, tentunya penempatan, jumlah bank syariah yang kita gandeng itu juga lebih banyak sekarang dari yang ditargetkan. Jadi alhamdulillah sih prospeknya bagus ya. Pencapaiannya, targetnya ke depan insya Allah kita bisa, cukup optimis lah kita bisa mencapai. Ada program jangka pendek mungkin saat ini Pak yang sedang dirancang ataupun disusun oleh BPKH? Yang jangka pendek ya kita ingin dana kelolaannya ditingkatkan ya, karena sekarang ini kalau menurut hitungan kami seharusnya yang menunggu itu adalah 13 juta. Sekarang ini baru 3,5 juta. Jadi masih banyak penduduk atau umat Islam Indonesia yang mampu tapi belum mendaftar. Itu kita mau cari karena dua tujuan, karena kita menyelamatkan mereka dari kewajiban. Yang kedua, ya sebaiknya uang itu disimpan, ditanamkan di investasi yang punya nilai dunia dan nilai akhirat juga kan gitu ya. Nah, itu kita cari sekarang. Nah, salah satunya dengan cara digital tadi kita menyasar kaum milenial gitu. Karena mereka sekarang punya kemampuan daya beli tapi mereka perlu diedukasi dan diliterasi supaya mereka tidak terlambat, jangan sampai mereka meninggalkan dunia tapi mereka belum memenuhi kewajiban gitu. Ya. Ini informasinya nih Pak ya. BPKH ini meminta untuk tidak dikenakan pajak begitu ya. Itu bisa dijelaskan Pak? Sebetulnya kita tidak meminta ya, tapi itu sebetulnya adalah suatu atau begini, BPKH itu lembaga nirlaba, nirlaba. Seperti juga BPJS, seperti juga Taspen. Tapi memang kita lahir 2017, jadi memang pada waktu itu ketentuan pengecualian pajak itu diberikan kepada lembaga-lembaga tadi itu. Nah, BPKH belum mendapatkan fasilitas pengecualian pajak. Nah, mudah-mudahan dalam Omnibus Law itu kita termasuk dari golongan karena memang dana kita itu dana sosial, dana nirlaba. Tidak ada, kalau ada laba pun tidak dibagikan kepada pengurus. Kami tidak mendapatkan bonus, kami tidak mendapatkan insentif, kami mendapatkan gaji tetap saja. Itu pun ditetapkan oleh Presiden. Jadi nggak ada yang namanya tantiem, namanya bonus, nggak ada. Jadi kalau ada surplus itu dikembalikan ke kas haji, sehingga kita pantas untuk mendapatkan pengecualian pajak. Baik, ini sudah sangat jelas sekali terkait dengan BPKH ya Pak ya. Kita mau kembali ke Pak Anggitonya sendiri nih secara personal. Pak Anggito dulu semasa mungkin saat ini masih mengajar begitu. Mengajar apa Pak di UGM? Ekonomi. Ekonomi ya. Saya ngajar tingkat 1. Tingkat 1. Ya, ada kendala atau pengalaman apa yang mungkin yang masih sampai saat ini masih menarik lah begitu menurut Pak Anggito? Ya, saya mengajar 2 kelas sih sebenarnya. Satu untuk pengantar dan satu lagi metodologi penelitian. Jadi tingkat 1 sama tingkat akhir gitu ya. Dan itu sejak dulu favorit saya dalam mengajar pengantar. Itu adalah mereka yang baru lulus dari SMA gitu. Karena mengajarkan ilmu untuk yang pemula itu sangat penting diajarkan oleh mereka yang berpengalaman. Karena kalau nggak berpengalaman yang diajarkan hanya dia memberikan mengajar tapi tidak mendidik gitu. Tidak ada sharing knowledge, tidak ada inspirasi yang diberikan. Jadi saya cukup yakin kalau yang mengajarkan ilmu dasar itu malah mereka yang berpengalaman itu jauh lebih, nilai tambahnya akan lebih tinggi. Yang terakhir adalah saya mengajarkan juga pada metodologi penelitian karena giroh saya dan keinginan saya itu adalah meneliti. Jadi saya membagikan ilmu juga mengenai metodologi penelitian. Ada rasa perbedaan yang sangat jauh tidak Pak? Ketika Bapak biasa di Jogja, sekarang hidup di Jakarta begitu. Ada perubahan-perubahan siklus di sehari-hari tidak Pak? Ya, Jogja kan nyaman begitu ya Pak mungkin kalau untuk ketenangan. Pokoknya saya selalu ingin pulang ke Jogja, itu aja. Apakah ini salah satu alasan tetap mengajar di sana biar
Kalau Bisa mengajar, pulang begitu, kalau Pak? mengajar karena nasihat orang tua saya. Jadi kalau bisa itu menjadi guru, menjadi dosen, karena dosen itu mengajarkan ilmu dan kebaikan, ya. Dan ilmu kebaikan itu adalah investasi yang tidak pernah habis. Kan tidak ada mantan dosen, nggak ada alumni dosen, kan tidak ada dosen ya dosen, guru ya guru gitu. Ini mantan guru saya kan ya ini guru saya. Jadi itu adalah suatu investasi yang tidak pernah berakhir. Kalau jadi pengusaha, jadi reporter, jadi wartawan itu sudah pensiun ya sudah. Tapi kalau dosen itu ilmunya Amal yang jariahnya amal mengalir ya, jariah Pak? mengalir insya Allah gitu. Keluarga sehat sampai saat ini, Pak? Alhamdulillah. Anak-anak rencananya mau diarahkan kemana, Pak? Enggak, saya nggak mengarahkan anak-anak saya, tapi mereka sekarang menjadi swasta, kerja di swasta, dan dua-duanya saya hanya mendorong mereka sampai kuliah sampai S2. Alhamdulillah mereka sudah selesai S2 dua-duanya. Sudah punya cucu saya 2, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan kami sebagai orang tua. Ada hobi yang masih dijalankan sampai dengan saat ini, Pak, selain musik? Ya, Olahraga kalau mungkin begitu, anak Pak? saya yang pertama kan olahragawan, dia main basket kayak saya dulu. Ya kita suka nonton bareng aja. Yang kecil main flute, jadi dia punya hobi Di lain. basket mainnya, Pak, ya? Itulah. Pak, terakhir, Pak, Ya. himbauan bagi warga negara Indonesia Ya. ataupun jamaah haji Ya. ataupun calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji, silakan, Pak. Ya, kalau mau berangkat haji itu jangan hanya berangkat tapi dipersiapkan dengan baik. Siapkan bacaannya lebih baik, sering baca Al-Quran, mulai melakukan perubahan, sholatnya diperbaiki, wudhunya diperbaiki, semua prosesi ibadah itu diperbaiki. Dan kemudian banyak membaca, karena jangan sampai kita menyanyikan 40 hari di tanah suci itu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haji, ya mungkin insya Allah haji mabrur, tapi ilmunya banyak sekali di sana itu selama 40 hari kita betul-betul digembleng. Tapi kalau kita nggak punya ilmu sama aja, jadi memang persiapkan sebelum berangkat haji. Baik, terima kasih Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Anggito. Kebetulan Bapak Anggito basket, abis ini kita main basket ya, Pak, ya. Ya, demikian program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di program Tokoh Kita berikutnya.